Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Fitriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram pencar. Apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah salah satu alat QC 7 tools atau 7 alat pengendalian kualitas yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap beberapa kuatnya hubungan antara dua variabel, serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungannya positif, negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari diagram pencar adalah gambaran grafik yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau poin dari nilai sepasang variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Langkah-langkah membuat diagram pencar. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Lakukan pengumpulan sepasang data X dan Y yang akan dipelajari hubungannya, kemudian masukkanlah data tersebut ke dalam sebuah tabel. Usahakan pengumpulan pasangan data melebihi 30 pasangan data N lebih dari 30 agar tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Yang kedua, pembuatan sumbu vertikal dan horizontal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari kedua data variabel X dan Y tersebut, kemudian buatlah sumbu vertikal dan horizontal beserta skalanya sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang didapat. Yang ketiga, penebaran atau plotting data. Lakukan penebaran data atau data plotting ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua, atau langkah pembuatan sumbu vertikal dan horizontal. Yang keempat, pemberian informasi. Yang pertama, judul grafik, banyaknya pasang data, jumlah dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontal. Yang keempat, interval waktu. Yang kelima, orang yang membuat dan penanggung jawab setter diagram atau diagram pencar. Nah, ini diagramnya. Kalau misalkan polanya positif. Nah, ini diagram pola negatif. Yang ketiga, pola tidak memiliki hubungan atau tidak berkolerasi, yaitu pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Nah, yang ini pola tidak memiliki hubungan. Selanjutnya, contoh kasus pembuatan diagram pencar atau setter diagram. Perubahan A yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 30 orang dan bergerak di bidang industri perakitan elektronik sedang menghadapi permasalahan atas tingginya tingkat kerusakan dalam produksi. Dicurigai bahwa penyebab adalah dikarenakan jumlah absensi operator atau tenaga kerja yang tinggi di dalam produksinya. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah absensi tenaga kerja dengan tingkat kerusakan. Nah, ini tabelnya. Sesuai tadi langkah pertama, kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan contoh kasus dan tabel di atas, maka kita dapat membuat diagram pencar antara jumlah absensi pegawai dengan tingkat kerusakan. Nah, ini tabel yang kita dapat dari grafik yang kita dapat dari tabel yang sebelumnya. Nah, dari bentuk grafik yang dihasilkan, maka grafik dari setter diagram atau diagram pencar di atas dinyatakan memiliki hubungan positif atau kolerasi positif, yang artinya makin tinggi jumlah absensi tenaga kerja akan mengakibatkan tingkat kerusakan
yang makin tinggi pula. Jadi, jika ingin mengurangi tingkat kerusakan produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat absensi tenaga kerja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.